Salam, haleluya, haleluya. Satu sukacita tersendiri bagi saya untuk bisa berjumpa dengan setiap anak-anak Tuhan. Walaupun lewat media, tapi kita percaya Tuhan Yesus siap memberkati kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mungkin saudara tanya, pendeta sekarang lagi ada di mana? Haleluya, saya sekarang lagi ada di Pantai Indah Binceta, Kabupaten Bola Mongondo Utara. Dari tempat ini saya rindu memberkati saudara dengan pesan-pesan firman Tuhan yang kuat, yang mendewasakan saudara, yang memberkati hidup saudara. Haleluya. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa dulu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau besar, Engkau hebat, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur, bersukacita Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Allah. Berbicara buat masing-masing kami, berikan kami kekuatan yang baru, haleluya, supaya kami berjalan makin lama makin luar biasa, makin lama makin mengasihi Tuhan, makin lama jadi pribadi yang dewasa dalam Tuhan. Bersyukur, sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Ayub pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Firman Allah berkata buat kita, maka jawab Ayub kepada Tuhan, haleluya, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi, haleluya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saudara tahu betul bagaimana kisah Ayub melewati berbagai macam tantangan, melewati berbagai macam kesulitan dalam hidupnya, dan itu sebuah proses. Dan mungkin saudara berkata, pendeta, saya mengalami hal yang sama. Hari-hari ini begitu sulit, hari-hari ini begitu sukar yang harus saya jalani. Banyak kegagalan demi kegagalan yang saya alami dalam hidup saya, haleluya. Apakah Tuhan masih bisa buka jalan buat saya? Apakah Tuhan masih bisa bangun keluarga saya? Apakah Tuhan masih bisa memberkati pekerjaan saya? Apakah Tuhan masih bisa memberkati masa muda saya? Haleluya. Sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau bilang buat saudara, buat Tuhan sampai hari ini selalu punya rancangan yang hebat buat kita. Itu sebabnya kalau saudara belajar, di saat orang Israel mengalami kejatuhan yang luar biasa, Tuhan datang dengan pesan firman yang kuat lewat nabinya Yeremia, haleluya, bahwa aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai engkau, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang akan membawa engkau pada masa depan yang penuh dengan harapan, haleluya. Itu sebabnya saudara harus tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan segala perkara di depan kita. Dan mungkin saudara bilang, tapi saya sudah gagal berkali-kali. Apakah Tuhan yang saya sembah mampu membawa saya pada masa depan yang penuh dengan harapan? Apakah Tuhan yang saya sembah mampu mengubahkan jalan hidup saya, pendeta? Haleluya. Mungkin saudara berkata, tapi saya sudah hancur di masa muda saya. Saya terlibat dengan rokok, saya terlibat dengan judi, saya terlibat dengan minum mabuk, saya terlibat dengan onani, saya terlibat dengan hal-hal yang merusak diri saya. Apakah Tuhan yang saya sembah mampu mengubahkan kegagalan saya menjadi masa depan yang indah, mampu mengubahkan kegagalan saya menjadi kemenangan? Haleluya. Ini yang saya cuma mau bilang buat saudara, jangan sampai kejatuhan itu membuat engkau merasa bahwa engkau tidak lagi bisa bangkit, membuat engkau merasa bahwa Tuhan tidak bisa mengubahkan segalanya. Sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau bilang buat saudara hari ini, ada dua jaminan Tuhan di saat kita merasa diri gagal. Sekali lagi, ada dua jaminan Tuhan di saat kita merasa diri hancur, di saat kita merasa diri gagal. Yang pertama, Ayub pasal 42 ayat yang kedua, Alkitab bilang, haleluya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Jaminan Tuhan yang pertama di saat kita merasa diri gagal, tidak punya pengharapan, tidak punya kekuatan untuk bangkit. Ini jaminan Tuhan yang pertama, Tuhan tidak pernah gagal. Sekali lagi saya pesan buat saudara, saya sampaikan buat saudara, bahwa jaminan Tuhan yang pertama di saat kita merasa diri gagal, Tuhan tidak
tidak pernah gagal. Mungkin saudara bilang, tapi saya sementara menghadapi meja pengadilan, dan sedikit waktu lagi saya akan cerai, sedikit waktu lagi rumah tangga saya akan bubar, sedikit waktu lagi saya akan di PHK, sedikit waktu lagi kehancuran terjadi dalam hidup saya. Saya cuma mau bilang buat saudara, haleluya, jangan biarkan perkataan-perkataan yang tidak membangun itu justru merusak mental saudara. Saudara harus lebih percaya pada firman Allah bahwa Tuhan tidak pernah gagal buat kita. Mungkin kita gagal hari ini, mungkin kita gagal hari kemarin, tetapi yang pegang masa depan kita adalah Tuhan yang hebat itu. Yang merancang masa depan kita adalah Tuhan yang hebat itu. Itu sebabnya saudara harus percaya pada firman Allah bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Mungkin hari-hari ini saudara harus start dari bawah, mungkin hari-hari ini saudara harus merintis dari bawah, tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan hebat buat kita. Itu sebabnya Alkitab dengan jelas buat kita bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri, kita tidak pernah dibiarkan yatim piatu. Kita selalu disertai oleh Tuhan yang luar biasa. Kuasanya menyertai, urapannya menyertai, rancangan-rancangan yang hebat dari Tuhan menyertai kita. Jangan takut dengan apapun yang ada di depan kita. Kita mungkin pernah gagal di masa lalu, tapi kalau hari ini kita mau bangkit dan kita percaya kepada Tuhan, kita pasti akan lihat hari-hari kita baik, hari-hari kita hebat, hari-hari kita luar biasa. Itu sebabnya Daud pernah berkata buat kita dalam Mazmur pasal yang ke-27. Saya bacakan buat masing-masing saudara. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10. Daud juga pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Dia berkata, Mazmur 27 ayat yang ke-10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dengan jujur Daud bicara bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, artinya dia sadar betul bahwa dia kehilangan perhatian, dia kehilangan motivasi besar dalam hidupnya yang seharusnya orang tuanya memberikan support buat dia, tapi dia kehilangan semuanya. Namun bukan berarti dia merasa diri gagal, bukan berarti dia tidak bisa sukses, bukan berarti dia tidak bisa berhasil. Dia berkata di ayat 13, haleluya, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Daud berkata, sesungguhnya aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan. Kita harus percaya bahwa kita pasti melihat kebaikan Tuhan. Kita harus percaya kita pasti melihat hari-hari baik di depan kita. Haleluya. Dan yang kedua, jaminan Tuhan di saat kita merasa diri gagal. Yang pertama, Tuhan tidak pernah gagal. Yang kedua, Tuhan itu bukan manusia. Itu sebabnya Hosea pasal 11 ayat yang ke-8 dikatakan begini, saudara kasih dalam Tuhan. Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ke-8, masakan aku membiarkan engkau hai Efraim, menyerahkan engkau hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab ini Alkitab dengan jelas bicara, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini Allah dan bukan manusia. Nah, ini jaminan Tuhan di saat kita merasa diri jatuh, di saat kita merasa diri gagal. Yang pertama, Tuhan tidak pernah gagal. Yang kedua, Tuhan itu bukan manusia. Tidak peduli tahu penilaian manusia terhadap kita. Ya, tapi kamu kan mantan pelacur, kamu kan orang jahat dulunya, kamu kan peminum, kamu kan pemabuk, kamu pernah hancur dengan onani dan lain sebagainya. Tidak peduli tahu penilaian orang terhadap kita, justifikasi orang terhadap kita, penghakiman orang terhadap kita. Tapi yang kita perlu percaya, Tuhan itu bukan manusia. Artinya cara Tuhan menilai kita berbeda dengan orang tua kita. Cara Tuhan menilai kita berbeda dengan sahabat kita. Cara Tuhan menilai kita berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Tuhan itu bukan manusia. Artinya orang bisa bilang kamu tidak mungkin berhasil, kamu tidak mungkin sukses karena kejatuhanmu begitu luar biasa. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, kita mau bertobat, kita mau kembali ke jalan Tuhan, dan kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan yang akan mengubahkan banyak hal dalam hidup kita. Bahkan kehancuran bisa Dia ubahkan menjadi sebuah kemenangan. Haleluya. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, dengan berbagai macam hal apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa selama kita mau hidup sungguh-sungguh, mau hidup bersih buat Tuhan, mau sungguh-sungguh berjalan dalam kehendak-Nya, kita pasti akan melihat masa depan kita indah dan luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Saya mau berdoa buat masing-masing saudara. Kita percaya Tuhan memberkati saudara. Haleluya.
Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Engkau hebat luar biasa buat kami. Hari ini hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang sementara menyaksikan video ini. Tuhan memberkati mereka, angkat mereka dari setiap kejatuhan, bimbing mereka, bawa mereka dalam sebuah kemenangan. Dan hamba berdoa buat setiap anak-anakmu Tuhan, haleluya. Mereka diberkati dalam setiap pergaulan, mereka diberkati dalam setiap membangun rumah tangga, mereka selalu diberkati dalam setiap pekerjaan. Biarlah di tempat di mana Tuhan izinkan mereka berada, mereka jadi saksi, mereka jadi contoh, mereka jadi teladan, mereka jadi berkat buat banyak orang. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Saya percaya hari ini saudara menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.